Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenia Karlina dengan NIM J3J217399. Di sini saya akan menyampaikan tugas akhir saya yang berjudul Perluasan Bisnis Agroeduturism Nabila Farm melalui pengembangan key partner, key activities, dan key resort. Sebelumnya, yang terhormat, Bapak Insinyur Pramono D. Widarto MS selaku dosen pembimbing, Bapak Andri Latif STPMM selaku dosen penguji yang saya hormati. Hal yang melatar belakangi dalam pengambilan judul ini, yang pertama, Indonesia sebagai negara agraris mempunyai potensi yang besar untuk mengembangkan agrowisata dengan memanfaatkan sumber daya alam dan pertaniannya. Saat ini, perkembangan agrowisata di Indonesia sangat terlihat dari banyaknya tempat agrowisata yang dapat dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, menunjukkan adanya perkembangan jumlah wisatawan yang mengunjungi Bandung Barat pada tahun 2015 hingga tahun 2017. Pada tahun 2015, jumlah wisatawan sebanyak 1.556.206. Pada tahun 2016, 1.567.684, dan pada tahun 2017 menjadi 1.886.451. Banyaknya pengunjung tentunya menjadi peluang untuk perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, ketersediaan fasilitas perusahaan juga mendukung dalam pengembangan agrowisata Nabila Farm. Sejarah perusahaan. Pada tahun 2014, Nabila Farm didirikan oleh Bapak Wahyu Raja Galuh. Nabila Farm bergerak di bidang agribisnis khususnya budidaya sayuran pangan, yaitu sayuran hidroponik dan open field atau lahan terbuka. Pada tahun 2018, Nabila Farm mulai mengembangkan budidaya tanaman buah, seperti alpukat, jambu, lemon, stroberi. Pengembangan yang dilakukan adalah perbanyakan tanaman buah melalui proses cangkok dan okulasi. Pada tahun 2019, Nabila Farm sudah menjalankan kegiatan agrowisata, namun belum dibuka untuk umum. Sistem yang digunakan dalam kegiatan ini adalah melalui konfirmasi. Sumber daya perusahaan merupakan alat yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Nabila Farm mempunyai sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuannya, diantaranya sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Untuk sumber daya manusia, Nabila Farm mempunyai sebanyak 18 orang tenaga kerja yang terdiri dari koordinator farm, koordinator lapangan, kepala divisi setiap divisi, dan petugas divisi. Untuk sumber daya fisik, sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan seperti bangunan, lahan, kendaraan, dan peralatan operasional. Untuk sumber daya keuangan, modal usaha Nabila Farm pertama kali sebesar 10.065.183.200 rupiah. Berikut merupakan struktur organisasi dari Nabila Farm. Struktur organisasi diperlukan agar tugas, fungsi, dan wewenang lebih jelas dan terstruktur. Dengan adanya struktur organisasi, diharapkan para tenaga kerja akan lebih bertanggung jawab dan mengetahui apa yang harus dikerjakan. Kondisi bisnis perusahaan. Kondisi bisnis perusahaan pada saat ini dapat menjadi acuan untuk melakukan pengembangan yang akan dilakukan. Nabila Farm pada saat ini masih mengutamakan bisnis budidaya sayuran, yaitu sayuran hidroponik sebagai aktivitas utamanya. Sedangkan untuk kegiatan agroeduturismnya masih minim dengan jumlah pengunjung yang tidak terlalu banyak. Aktivitas usaha yang dilakukan di Nabila Farm diantara lain budidaya hidroponik, budidaya kambing perah, budidaya open field atau lahan terbuka,
dan kegiatan agrowisata. Jenis wisata yang disediakan dalam kegiatan agrowisata Nabila Farm diantara lain ada paket edukasi dan paket pelatihan. Paket wisata edukasi adalah paket yang memfasilitasi pengunjung agar dapat bermain sambil belajar mengenai budidaya yang dilakukan di Nabila Farm. Untuk paket pelatihan budidaya hidroponik adalah paket yang disediakan bagi pengunjung yang ingin belajar lebih detail dan menginginkan untuk memiliki kemampuan dalam bidang budidaya sayuran hidroponik. Potensi usaha yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan Nabila Farm. Untuk kekuatan, yang pertama, unit bisnis perusahaan banyak. Yang kedua, produk budidaya berkualitas. Yang ketiga, komoditas yang dibudidayakan beragam. Yang keempat, sarana dan prasarana lengkap. Untuk kelemahannya, yang pertama, Nabila Farm belum memiliki sumber daya manusia untuk mengelola kegiatan agrowisata. Yang kedua, Nabila Farm belum membuka kegiatan agrowisatanya untuk umum. Berikut merupakan data pengunjung Nabila Farm dari awal tahun 2019 sampai pertengahan tahun 2020. Pada tahun 2019, dengan pengunjung PAUD, jumlah pengunjung sebanyak 60 siswa. Pada tahun 2020, atau lebih tepatnya pertengahan tahun 2020, dengan pengunjung siswa SMP sebanyak 47 siswa, siswa SMA sebanyak 136, dengan total pengunjung 243 siswa. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat pengunjung Nabila Farm mengalami peningkatan, walau dalam jumlah yang sedikit. Nabila Farm menawarkan beberapa jenis paket dalam kegiatan agrowisatanya, yaitu wisata edukasi dan pelatihan hidroponik. Berikut merupakan penjelasan harga tiket, kegiatan, dan perbedaan fasilitas di setiap harga yang diberikan pada wisata edukasi Nabila Farm. Pemetaan BMC pada pengembangan bisnis. Pemetaan bisnis model kanvas pada saat ini dilakukan untuk mengetahui kondisi bisnis Nabila Farm dengan mengidentifikasi pada 3 blok, yaitu Key Partner, Key Activities, dan Key Resort. Setelah dilakukan identifikasi pada 3 blok tersebut, selanjutnya dilakukan pemetaan bisnis model kanvas yang baru dengan melihat permasalahan yang ada pada setiap blok. Pada blok Key Partner, Nabila Farm membutuhkan kerjasama dengan pihak lain untuk memenuhi seluruh kebutuhan agar aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan. Adapun pihak yang telah melakukan kerjasama dengan Nabila Farm antara lain sebagai berikut. Key Activities atau aktivitas kunci merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan agar dapat memberikan penghasilan atau nilai tambah. Untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan Nabila Farm memiliki beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan budidaya sayuran hidroponik. Yang kedua, kegiatan budidaya sayuran terbuka atau open field. Yang ketiga, budidaya kambing perah. Yang keempat, kegiatan agrowisata. Prospek usaha berisi tentang hal yang dapat dikembangkan, diperbaiki, ditingkatkan berdasarkan peluang dan ancaman. Untuk peluang yang dimiliki oleh Nabila Farm, yang pertama, pengunjung agrowisata meningkat. Yang kedua, petani sayuran yang bisa diajak kerjasama banyak. Untuk ancamannya, adanya pesaing dalam usaha. Dalam analisis pengembangan bisnis, terdapat permasalahan dan solusi. Permasalahan pada perusahaan Nabila Farm dianalisis menggunakan analisis gap atau kesenjangan yang terjadi pada 3 blok bisnis model kanvas, yaitu Key Partner, Key Activities, dan Key Resort. Analisis gap atau kesenjangan ini dilakukan dengan cara menganalisis potensi terhadap prospek perusahaan yang diinginkan di masa yang akan datang. Selanjutnya,
Penentuan akar masalah dan solusi dalam pengembangan usaha dilakukan menggunakan YY analisis kesenjangan atau gap. Pada blok Key Partner, Nabila Farm perlu melakukan perluasan jaringan kerjasama dengan petani, tokoh masyarakat, dan penyedia peralatan jika menginginkan kegiatan agrowisatanya dibuka untuk umum. Pada Key Activities, Nabila Farm perlu menambahkan aktivitas pada kegiatan agrowisatanya sehingga dapat dibuka untuk umum agar menarik minat pengunjung. Pada blok K Resort, penambahan sumber daya fisik yaitu papan informasi, melakukan penambahan sumber daya manusia yaitu tour guide yang terampil dan berkualitas. Analisis akar masalah. Dalam analisis akar masalah terdapat beberapa permasalahan pada 3 blok yaitu Key Partner, Key Activities, dan Key Resort. Permasalahan pada Key Partner, perusahaan sulit mendapatkan petani yang bisa memberikan hasil panennya dengan kualitas yang diinginkan perusahaan. Solusinya, mencari petani yang dapat memberikan sayuran yang berkualitas dengan cara melakukan survei. Pada blok Key Activities, permasalahannya, perusahaan belum memanfaatkan kegiatan budidaya buah alpukat untuk dijadikan sebagai salah satu kegiatan dalam agrowisata. Solusinya, perlu melakukan penambahan kegiatan untuk budidaya alpukat, yaitu paket All About Avocado. Pada Key Resort, tour guide yang baru belum memahami bagaimana cara budidaya di setiap unit bisnis. Solusinya, perusahaan perlu melakukan pelatihan terhadap tour guide yang baru. Rencana pengembangan bisnis didapat setelah melakukan identifikasi melalui metode analisis kesenjangan atau gap terhadap potensi dan prospek yang ada dalam perusahaan. Setelah itu, dianalisis kembali menggunakan akar masalah dan solusi menggunakan YY analysis. Hasil yang diperoleh dari kegiatan analisis tersebut dapat menjadi ide pengembangan usaha yang bisa dilakukan perusahaan. Rencana pengembangan ini akan membahas 9 blok bisnis model kanvas dan lebih menekankan pada 3 blok yaitu Key Partner, Key Activities, dan Key Resort. Untuk rencana pengembangan bisnis pada blok Customer Segment, dalam wisata edukasi, segmen yang dituju yaitu pelajar dan mahasiswa. Untuk pelatihan hidroponik, segmen yang dituju yaitu pensiunan, karyawan suatu perusahaan, dan pegawai di Dinas Pertanian. Untuk customer relationship, perusahaan memberikan tiket gratis kepada pembina atau guru yang mendampingi agar menghasilkan hubungan yang baik. Dalam value proposition, Nabila Farm memberikan pelayanan yang baik, tempat wisata yang bersih, pilihan berbagai paket wisata edukasi yang dapat dipilih oleh konsumen. Untuk rencana pengembangan bisnis pada blok channel, media atau saluran yang digunakan Nabila Farm untuk menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan agrowisatanya disampaikan melalui unggahan pada media sosial Facebook dan Instagram. Selain itu, penyampaian informasi dilakukan dengan cara word to mouth, yaitu dengan pengunjung yang sudah pernah melakukan kegiatan agrowisata di Nabila Farm akan menceritakan pengalaman mereka kepada kerabatnya. Pada blok cost structure, seluruh pengembangan yang akan dilaksanakan akan mengakibatkan kenaikan susunan biaya perusahaan. Kenaikan tersebut berupa kenaikan biaya investasi menjadi Rp1.869.653.200 dan biaya tetap menjadi Rp410.400.000 dan biaya variabel menjadi Rp442.157.40. Untuk rencana pengembangan bisnis dalam blok Key Partner, Nabila Farm perlu menambahkan beberapa mitra yang bisa diajak untuk bekerja sama dalam pengembangan kegiatan agrowisatanya. Pihak tersebut yang pertama, 1.
Petani yang dimaksud adalah petani sayuran. Untuk memenuhi kebutuhan souvenir jika dilakukan pengembangan bisnis agroeduturism. Yang kedua adalah toko masyarakat untuk menyediakan lahan parkir dan keamanan. Karena Nabila Farm tidak memiliki lahan yang cukup luas untuk dijadikan sebagai tempat parkir. Yang ketiga adalah penyedia peralatan All About Avocado dan papan informasi. Pada blok Key Activities, rencana pengembangan bisnis yang akan dilakukan yang pertama, penambahan beberapa kegiatan, yaitu perekrutan dan pelatihan tour guide agrowisata, pelatihan bagi karyawan budidaya, penambahan kegiatan All About Avocado, dan aktivitas perjanjian dengan petani. Rencana pengembangan bisnis dalam blok Key Resort, ada beberapa sumber daya yang harus ditambahkan. Dalam sumber daya manusia, Nabila Farm perlu menambahkan 2 orang tour guide untuk mengelola kegiatan agrowisatanya dengan kualifikasi laki-laki atau wanita berumur maksimal 25 tahun, minimal lulusan D3, diutamakan jurusan peternakan, pertanian, dan komunikasi. Dapat berkomunikasi dengan baik, ramah, murah senyum, disiplin, bertanggung jawab, dan mempunyai keinginan untuk belajar. Untuk sumber daya fisik, perlu ditambahkan peralatan untuk kegiatan All About Avocado dan papan informasi. Selanjutnya, untuk sumber daya keuangan, berdasarkan perhitungan, biaya pengembangan yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan agrowisata agar dibuka untuk umum dengan total biaya sebesar Rp96.631.490. Berikut merupakan laba rugi perusahaan sebelum dan sesudah pengembangan. Jika dilihat dari RC rasio, sebelum pengembangan adalah 1 dan sesudah pengembangan adalah 1,13, yang artinya Rp1 yang dikeluarkan perusahaan akan menghasilkan laba bersih sebesar Rp1,13, yang artinya pengembangan ini akan menguntungkan perusahaan. Berikut merupakan bisnis model kanvas perubahan total, yang terdiri dari 9 blok, dan lebih difokuskan pada blok Key Partner, Key Activities, dan Key Resort. Simpulan dan saran. Untuk simpulan, yang pertama, ide pengembangan bisnis dianalisis berdasarkan potensi dan prospek. Yang kedua, pengembangan pada Key Partner, Key Activities, dan Key Resort akan memberikan dampak bagi peningkatan revenue stream perusahaan. Untuk sarannya, yang pertama, pada blok Key Partner, Nabila Farm perlu menambahkan jaringan kerjasama yang baru. Yang kedua, pada blok Key Activities, Nabila Farm perlu menambahkan aktivitas tambahan agar mampu menarik minat pengunjung. Yang ketiga, pada blok Key Resort, Nabila Farm perlu menambahkan sumber daya manusia, sumber daya fisik untuk kegiatan pengembangan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.